Ada sebuah poster yang beredar di beranda Facebook saya dan setelah saya baca kok isinya unik. Isinya bilang seperti ini, Robito Alawiyah bukanlah organisasi keturunan Nabi Muhammad SAW, melainkan himpunan dari klan Ba'alawi, kabilah asal Hadramaut yang di Indonesia atau di Asia Tenggara itu dikenal dengan panggilan Habib. Pertanyaannya, benarkah isi poster itu? Nah, menurut saya, poster itu separuhnya benar, tapi separuhnya keliru besar. Saya mulai dari yang sisi benar terlebih dahulu. Poster itu benar bahwa Robitoh Alawiyah ya memang bukan organisasi untuk keturunan Nabi. Alasannya adalah Nabi sebagaimana dicatat para sejarawan awal Islam ternyata tidak meninggalkan keturunan lelaki yang hidup untuk meneruskan garis keturunannya. Ad-Dulabi yang wafat tahun 310 Hijriah lewat jalur Ibn Ishaq mendaftar seluruh anak keturunan Nabi dari Sayyidah Khadijah dan menyebut nasib para putranya. Waladat Khadijah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waladahu kullahum qabla yunazzal alaihi alwahyu Zainab wa Kulthum wa Ruqayyah wa Fatimah wal Qasimah wa Tahira wa Thayyib fa amma al-Qasim wa Tahir wa Thayyib fahlaku qabla al-Islam jami'a wa hum yardu'un wa bil Qasim qala kana yukna wa amma banatuhu fa adrakna al-Islam wa hajarna ma'ahu wa taba'nahu wa amanna bihi. Jadi Sayyidah Khadijah itu melahirkan bagi Rasulullah seluruh anaknya sebelum wahyu turun, Sayyidah Zainab, Sayyidah Kulthum, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Fatimah, Sayyid Qasim, Sayyid Tahir, dan juga Sayyid Thayyib. Adapun Sayyid Qasim, Sayyid Tahir, dan juga Sayyid Thayyib, ketiganya itu wafat sebelum Islam dalam keadaan menyusu. Dan dengan Al-Qasim itulah beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW dijuluki atau mendapatkan kunyah. Adapun putri-putri Kanjeng Nabi, mereka itu mendapati Islam, mereka juga berhijrah bersama Kanjeng Nabi, mengikuti Kanjeng Nabi dan beriman kepada Kanjeng Nabi. Nah, ketiga putra Kanjeng Nabi itu yaitu Sayyid Qasim, Sayyid Tahir, dan juga Sayyid Thayyib wafat ketika masih menyusui. Ya, ini artinya beliau bertiga meninggal dalam usia yang sangat muda. Sementara 4 putri beliau sempat dewasa, tetapi hanya garis dari Sayyidah Fatimah lewat Imam Hasan dan juga Imam Husain yang bertahan sampai berketurunan. Ibn Athir yang wafat tahun 630 Hijriah menutup soal ini dalam biografi Sayyidah Fatimah. Di dalam kitabnya menulis seperti ini, wangqata naslu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa minha fa inna dzukura min auladihi matu sighara wa ammal banatu fa inna Ruqayyah waladat Abdullah ibn Utsman fatufiya saghira wa amma Kulthum falam talid wa amma Zainabu fawaladat Aliyan wa mata sabiya wa waladat Umamah binta Abil As fatazawwajaha Aliyun thumma ba'dahu al-Mughirah bin Nufal wa qala Zubair inqarada aqibu Zainab. Dan terputuslah keturunan Rasulullah kecuali dari Sayyidah Fatimah saja, sebab anak laki-laki beliau wafat ketika masih kecil. Adapun putri-putri yang lain seperti Sayyidah Ruqayyah melahirkan Abdullah bin Utsman lalu wafat ketika masih kecil, Sayyidah Kulthum tidak melahirkan, dan Sayyidah Zainab melahirkan Ali yang wafat pada masa bocah, serta Umamah binti Abil As yang kemudian dinikahi Ali, lalu Al-Mughirah bin Nufal sesudahnya. Az-Zubair berkata keturunan Zainab telah punah. Nah, menurut kaidah nasab yang berlaku umum, keturunan itu mengalir hanya dari jalur lelaki, dan anak dari anak perempuan itu kan dinisbatkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada kakek dari pihak ibu. Kalau kaidah itu diberlakukan apa adanya, ya tentu saja Imam Hasan dan juga Imam Husain itu semestinya masuk garis ayah mereka, yaitu Imam Ali, bukan kakek mereka, yaitu Kanjeng Nabi. Akan tetapi Kanjeng Nabi itu kan sebagaimana udah jadi common sense ya, diketahui umum, dikecualikan dari kaidah ini. Beliau itu dalam kalimat umumnya itu memiliki khususiyah, yakni keistimewaan yang khusus diberikan kepada beliau seorang. Sehingga cucu dari Sayyidah Fatimah itu tetap dinisbatkan kepada beliau. Imam Az-Zarqani merekamnya dalam bab Khosaisun Nabi, dan beliau mengutip sabda Nabi sekaligus syair yang merumuskan kaidah umum tadi. Wa minha anna aulada banatihi yunsabuna ilaihi syar'an fahuwa asobatun lahum
mimma qala sallallahu alaihi wasallam fi haditsin wa kullu waladi Adam fa inna asabatahum li abihim ma khala walada Fatimah fa inni ana abuhum wa asabatuhum. Rawahu Abu Nu'aim an Umar birijalin thiqatin qala sallallahu alaihi wasallam likulli bani Adam asabatun illa bani Fatimah ana waliyuhuma wa asabatuhuma. Akhrajahu al-Hakim an Jabir wa Abu Ya'la an Fatimah fa auladu banatihi la yunsabuna ilaihi kama qala syair banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abnaur rijal al-aba'id, bahwa anak-anak putri Kanjeng Nabi itu dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi secara syar'i dan beliaulah asobah bagi mereka. Sebagaimana sabda beliau, setiap anak Adam itu asobah mereka pada ayah mereka kecuali anak Sayyidah Fatimah, sebab akulah atau Kanjeng Nabi adalah ayah dan asobah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Umar dengan para perawi yang thiqat atau terpercaya. Maka anak-anak putri selain itu tidak dinisbatkan kepadanya, sebagaimana ucapan penyair, anak-anak kami adalah anak dari anak lelaki kami, sedangkan anak-anak putri kami adalah anak dari lelaki asing yang jauh. Nah, makanya penisbatan cucu dari Sayyidah Fatimah kepada Kanjeng Nabi karena itu bukanlah konsekuensi otomatis kaidah nasab. Itu hanya anugerah khusus atau asobah yang beliau ambil untuk mereka, sesuatu yang tidak berlaku bagi kakek manapun selain Kanjeng Nabi seorang. Itulah kenapa di poin pertama ini rasanya sudah cukup untuk membenarkan sebagian dari isi poster itu. Keturunan Nabi memang tersambung lewat satu jalur khusus yang saya anggap sempit dan bukan lewat organisasi manapun. Kedua, yaitu tentang kata Alawiyin yang justru keliru bila dipahami sebagai penanda klan Ba'alawi. Karena secara bahasa dan istilah juga, Alawi adalah penisbatan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi dan bukan pula kepada satu marga tertentu. Sekadar contoh, ada Sam'ani, ahli nasab yang wafat sekitar tahun 562 Hijriah. Dalam kamus nasabnya Al-Ansab, menaruh Imam Ali sebagai orang pertama dan utama yang dinisbati dengan sebutan tersebut. Al-Alawi bi fathil ain al-muhmalah wa lam al-mukhaffafah wa fi akhiriha al-wawu. Hadhihi nisbah ila arba'atin mimman ismuhum Ali. Awaluhum Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa fi auladihi kasratun istagnaina an ta'datihim li syuhrati butunihim wa asyairihim. Jadi kata Al-Alawi dengan fathah pada ain, lam yang diringankan atau mukhaffafah di fathah dan wawu di akhirnya adalah nisbat kepada 4 orang yang bernama Ali, dan yang paling pertama adalah Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, dan pada keturunannya terdapat kelimpahan yang membuat kami tak perlu menghitungnya karena betapa masyhurnya cabang-cabang dan kabilah-kabilahnya. Al-Baihaqi atau yang dikenal sebagai Ibn Funduk yang wafat sekitar tahun 565 juga menegaskan hal yang sama dari sisi akar katanya dan dalam pasal khusus tentang makna Al-Alawi. Faslun makna Al-Alawi wa ishtiqaquhu Al-Ali. Al-Ali ay Ar-Rafi. Qala Ibnu Turayd, Al-Ali as-sulbu syadid wa minhu summiya ar-rajulu Aliyan. Yuqalu farasun Aliyun ay sulbun syadidun. Wan nisbatu ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Alawiyun wa ila Ali bin Kinanah ibn Bakr Aliyuna. Ini pasal tentang makna Al-Alawi dan akar-akar katanya. Al-Ali berarti yang tinggi. Ibn Turayd berkata, Al-Ali adalah yang keras dan juga kuat. Dan darinya seseorang dinamai Ali. Dikatakan bahwa kuda yang Ali artinya kuda yang keras dan juga kuat. Dan nisbat kepada Ali bin Abi Thalib adalah Alawi. Sedangkan nisbat kepada Ali bin Kinanah bin Bakar adalah Aliyun. Terakhir, Abu Nasr al-Bukhari, seorang ahli nasab abad ke-4 Hijriah, menyusun jenjang nisbat ini dalam silsilah Al-Alawiyah dengan rumus berlapis seperti ini. I'lam anna kulla Fatimiyyin fid dunya Alawiyun, wa laysa kullu Alawiyyin Fatimiyyan, wa kullu Alawiyyin fid dunya Talibiyun, wa laysa kullu Talibiyyin fid dunya Alawiyyan, wa kullu Talibiyyin fid dunya Hashimiyun, wa laysa kullu Hashimiyyin Talibiyyan. Qala silsilah Al-Alawiyah, man laysa min waladil Hasan wal Husain alaihimassalam laysa bi Fatimiyyin, wa man laysa min waladil Husain bin Ali wal Husain ibn Ali wa Muhammad bin Ali wal Abbas ibn Ali wa Umar bin Ali falaysa bi Alawiyyin, wa man laysa bin waladi Ali bin Abi Thalib alaihi salam wa Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu anhu falaysa bi Talibiyyin. Ketahuilah bahwa setiap Fatimi di dunia ini adalah Alawi dan setiap Alawi itu pasti Fatimi.
Setiap Alawi di dunia ini adalah Tholibi. Dan setiap Tholibi itu pasti Alawi. Setiap Tholibi di dunia adalah Hashimi. Dan setiap Hashimi pasti Tholibi. Siapa yang bukan dari keturunan Imam Hasan dan Imam Husain, dia bukan Fatimi. Dan siapa yang bukan keturunan dari Hasan bin Ali, Al-Husain bin Ali, Muhammad bin Ali, Al-Abbas bin Ali, dan Umar bin Ali, mereka bukanlah Alawi. Dan siapa yang bukan dari keturunan Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan Aqil bin Abi Thalib, bukanlah seorang Tholibi. Singkatnya, setiap Fatimiyun atau keturunan dari Sayyidah Fatimah itu pasti Alawiyin. Akan tetapi tidak semua Alawi itu adalah Fatimiyan. Jadi keturunan Nabi lewat Sayyidah Fatimah hanya satu ruang kecil di dalam ruang besar bernama Alawi. Dan ruang besar itu memang ramai penghuninya. Sebab Imam Ali berketurunan dari beberapa istri, dan jadi bukan cuma dari Sayyidah Fatimah. At-Tilim Sani, seorang ulama yang wafat 645 Hijriah, dalam Al-Jawharah mendaftar wawalada Aliyun min ghairi Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhuma Muhammadan wa huwa ibn Hanafiyah wa Abu Bakr wa Utsmana wal Abbas wa Ja'far wa Abdullah wa Ibrahim wa qutila haula'i sittah ma'al Husain radhiyallahu anhum wa ma Abul Qasim Muhammad bin Ali ibn al-Hanafiyah fa ummuhu min sabi Bani Hanifah wasmuha Khawlah bintu Iyas bin Ja'far. Imam Ali berketurunan yaitu Sayyid Muhammad bin Hanafiyah, lalu Abu Bakar, Utsman, Al-Abbas, Ja'far, Abdullah, dan Ibrahim. 6 dari mereka terbunuh bersama Imam Husain. Adapun Abul Qasim Muhammad bin Ali bin Hanafiyah, ibunya itu berasal dari tawanan Bani Hanifah. Namanya Khawlah binti Iyas bin Ja'far. Kemudian dari sekian putra itu, para ahli nasab menyaring mereka yang garisnya benar-benar tersambung dan istilahnya adalah Al-Muqibun atau yang berketurunan. Al-Umari, seorang ahli nasab yang sangat terkenal dan wafat setelah 443 Hijriah, menyebutnya 5 orang dalam Al-Majdi. Fal-muqibuna min waladi Ali alaihi salam khamsatu rijalin wa hum Al-Hasan alaihi salam wal Husain alaihi salam wa Muhammad ibn Hanafiyah wa Umar ibn Sa'labiyah wal Abbas ibn Kilabiyah salamullah alaihim wa ikhtalafu fi taqdimi Umar al-Abbas wa qad bayyanahu awalan. Yang meneruskan keturunan dari putra Imam Ali ada 5 orang. Imam Hasan, Imam Husain, Muhammad bin Hanafiyah, Umar bin Sa'labiyah, dan Al-Abbas. Jadi singkatnya ada 5 cabang dan hanya 2 di antaranya yaitu dari Imam Hasan dan juga Imam Husain yang lahir dari Sayyidah Fatimah. Keturunan dari Muhammad Hanafiyah, keturunan dari Al-Abbas, dan keturunan dari Umar adalah Al-Alawi sepenuhnya tanpa setetes pun nasab dari baginda Nabi. Makanya menyebut seseorang dengan Alawi karena itu sama sekali belum menyebutnya sebagai keturunan Nabi, apalagi menyebutnya anggota satu marga Hadrami tertentu. Maka benar bahwa Robito Alawiyah bukanlah wadah keturunan Nabi secara umum, sebab keturunan itu kan tersambung lewat satu jalur sempit yang sudah kita bahas tadi, hanya lewat Imam Hasan dan juga Imam Husain. Keliru bila alasannya disandarkan pada nama Alawiyah, sebab nama itu justru nisbat kepada Imam Ali, lingkaran yang jauh lebih luas daripada keturunan Nabi lewat Sayyidah Fatimah. Jadi namanya menunjuk Imam Ali, keturunan Nabi, hanya satu jalur kecil di dalamnya, dan itu pun berkat pengecualian yang diberikan langsung kepada Kanjeng Nabi, bukan berkat kaidah nasab yang biasa. Nah, pertanyaannya, apakah Rombito Alawiyah hanya mencatat Ba'alawi saja? Oleh karena itu ada dugaan kalau ini hanya organisasi untuk Ba'alawi Tok atau Alwi bin Ubaidillah. Menurut sumber yang saya tanyakan langsung kepada Maktab Daimi, yaitu Habib Syekhon Segaf, ini semacam lembaga pencatatan nasab yang berada di bawah Robito Alawiyah, ternyata ada lumayan banyak yang dicatat. Dari jalur Hasani, ada 6 marga yang sudah keluar buku nasabnya. Ada dari Barakwan, ada dari Al-Anggawi, ada dari Ibn Tubatuba, ada dari Al-Hasni Yusuf bin Abid, ada dari Al-Toyib, ada juga dari Al-Masyhur Al-Hasni, dan dari jalur Husaini yang lain yang non Bani Alawi yaitu dari Al-Musawi. Masih ada satu lapis lagi yaitu marga yang berkasnya itu belum tuntas dan statusnya dalam bahasa Maktab Daimi masih tahtal bahas, yaitu Al-Bukhari, Al-Maghrabi, Al-Balkhi, ada Abu Numay, ada Ad-Dahlani, ada Al-Madali, ada Asyata, ada Al-Qudsi, ada Al-Rifai, ada Az-Zawawi, ada Al-Hayazi, ada Al-Jilani, ada bin Syu'aib,
Dan terakhir ada Al-Qadiri. Yang menarik adalah sebagian nama itu sebenarnya bukanlah pendatang baru. Ihsa atau semacam sensus nasab yang dikerjakan Maktab Daimi Robito Alawiyah pada 1932 hingga 1940, sejauh yang saya tahu sudah memuat Ar-Rifai, Al-Qudsi, Al-Mahdali, Al-Jilani, At-Taqawi, Al-Maghribi, Al-Qadiri, dan juga bin Syu'aib. Artinya, nama-nama itu sudah tercatat sejak periode paling awal lembaga ini bekerja, dan hari ini mereka juga masih berketurunan. Daftar itu membuktikan bahwa Robito Alawiyah sejak periode Ihsa, yaitu 1932 hingga 1940, tidak pernah menjadi organisasi satu klan. Ia mencatat Al-Hasani dan juga Al-Husaini sekaligus, baik itu marga Hadrami atau marga yang lain, baik itu Ba'alawi maupun non-Ba'alawi. Jadi yang tersisa hanyalah Robito Alawiyah memanglah bukan organisasi keturunan Kanjeng Nabi. Tentu saja alasannya sederhana, karena Alawiyah atau Alawiyun dari sononya memang tidak pernah berarti keturunan Kanjeng Nabi. Saya Romal Abbas, ini pamit kantor, sampai jumpa.